Kisah nyata horor pesugihan SELLER produk skincare online sesajen pisang raja dan kelapa. Mbak Mayang adalah seorang wanita berusia 25 tahun yang tinggal di sebuah apartemen sederhana di Tangerang. Dengan rambut panjang yang selalu diikat rapi, dia memiliki wajah oval dengan mata yang tajam, mencerminkan ketekunan dan semangatnya. Penampilannya yang sederhana, sering mengenakan kaos oblong dan celana jeans, tidak mencerminkan kepribadiannya yang penuh ambisi. Di balik senyumnya yang ramah, tersimpan banyak harapan dan ketakutan akan masa depannya. Kehidupan sehari-harinya dipenuhi dengan rutinitas yang monoton. Setiap pagi, dia bangun sebelum matahari terbit, berusaha memulai hari dengan semangat meski tahu bahwa tantangan akan menyambutnya. Dia mempersiapkan sarapan sederhana, biasanya hanya secangkir kopi dan roti bakar. Setelah itu, dia duduk di depan laptopnya, memeriksa pesanan dari pelanggan yang membeli produk perawatan kulit yang dia jual secara online. Bisnis kecil-kecilan ini adalah satu-satunya harapan untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Namun, meskipun dia bekerja keras, pendapatan dari penjualan produk perawatan kulitnya tidak pernah cukup. Setiap bulan, dia harus berjuang untuk membayar sewa apartemen dan biaya hidup lainnya. Dalam hatinya, dia merasa terjebak dalam siklus yang tak berujung, berusaha mencari pekerjaan baru namun selalu gagal. Dia telah mengirimkan ratusan lamaran, tetapi selalu ditolak. Setiap kali menerima surat penolakan, hatinya terasa semakin berat. Rasa putus asa menyelimuti pikirannya, membuatnya meragukan kemampuannya sendiri. Suatu malam, saat duduk sendirian di apartemennya, Mbak Mayang menyalakan televisi untuk mengalihkan pikirannya. Dia melihat sebuah program yang membahas tentang cara-cara cepat untuk mendapatkan uang, termasuk praktik pesugihan. Dia terpesona oleh cerita-cerita sukses orang-orang yang berhasil mengubah hidup mereka dalam waktu singkat. Di dalam hati, terbesit sebuah pikiran, mengapa tidak mencoba? Apa yang bisa lebih buruk dari ini? Selama beberapa hari ke depan, Mbak Mayang tidak bisa mengeluarkan pikirannya dari ide pesugihan. Dia mulai mendengar cerita dari teman-temannya tentang seorang pedagang di Cirebon yang berhasil meraih kekayaan melalui praktik tersebut. Pedagang yang menjual jajanan pasar itu dikenal memiliki koneksi dengan dukun yang dapat memberikan bantuan gaib. Meski ada rasa takut dan keraguan, dorongan untuk keluar dari kesulitan keuangan membuatnya semakin tertarik. Satu malam, saat berkumpul dengan teman-temannya di sebuah warung kopi, Rina, salah satu temannya, mulai membicarakan tentang pesugihan. Dengan mata berbinar, Rina mengisahkan bagaimana dia melihat temannya menjadi kaya raya setelah mengikuti ritual pesugihan. Rina menggambarkan suasana saat ritual berlangsung, aroma sesaji yang menggoda, dan bagaimana kekuatan gaib memberikan hasil yang diinginkan. Setiap kata yang diucapkan Rina membuat Mbak Mayang merasa terhipnotis. Mbak Mayang mendengarkan setiap kisah dengan seksama, merasakan denyut jantungnya semakin cepat. Dia menyadari bahwa keinginan untuk mendapatkan kekayaan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya. Dia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik bagi orang tuanya yang sudah tua dan tidak mampu lagi bekerja. Dalam benaknya, pesugihan tampak seperti satu-satunya jalan keluar dari kesulitan yang telah membelenggu hidupnya. Di tengah keraguan dan keinginan yang membara, Mbak Mayang akhirnya memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang ritual pesugihan. Dia mulai melakukan pencarian di internet, mengamati forum-forum dan grup media sosial yang membahas tentang praktik tersebut. Walaupun banyak yang memperingatkan bahaya dan konsekuensi dari pesugihan, Mbak Mayang merasa terjebak. Dalam ilusi bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk mengubah nasibnya. Dengan setiap langkah yang diambil, rasa ketidakpastian semakin menyelimuti pikirannya. Dia tahu bahwa dia sedang melangkah ke dalam dunia yang gelap, tetapi keinginan untuk keluar dari kesulitan keuangan membuatnya terus maju. Seakan dihadapkan pada persimpangan jalan yang sulit, Mbak Mayang bersiap untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidupnya selamanya. Apakah dia akan berani melangkah ke dalam kegelapan demi mendapatkan kekayaan, atau tetap bertahan dalam ketidakpastian yang menyiksa? Saat malam tiba, Mbak Mayang berdiri di depan cermin, melihat refleksinya,
Dia berjanji pada diri sendiri untuk tidak menyerah, meskipun itu berarti harus menghadapi hal-hal yang menakutkan. Dalam hatinya, dia berharap bahwa keputusannya untuk mencari pesugihan tidak akan berujung pada penyesalan yang lebih dalam. Namun, saat dia menutup mata dan membayangkan masa depannya, dia tidak bisa menghilangkan rasa takut yang mengintai di sudut pikirannya. Malam di Tangerang terasa tenang, tetapi di dalam hati Mbak Mayang, gelombang emosi bergolak. Dia duduk di tepi tempat tidurnya, mengingat kembali percakapan yang dia dengar dari Rina di warung kopi. Kata-kata Rina seakan terpatri dalam pikirannya, membangkitkan keinginan yang terpendam dan rasa ingin tahunya tentang dunia pesugihan. Suara jangkrik di luar jendela seolah mengiringi pikirannya yang terombang-ambing. Keinginan untuk keluar dari kesulitan semakin mendalam. Mbak Mayang mengeluarkan ponselnya dan mulai mencari informasi lebih lanjut tentang pesugihan di internet. Dia mengetikkan kata kunci, pesugihan, dan menemukan berbagai forum diskusi serta artikel yang membahas praktik ini. Semakin dia membaca, semakin banyak informasi yang dia dapatkan, tetapi juga semakin banyak pertanyaan yang muncul di benaknya. Apakah semua ini benar? Apa yang harus dia lakukan? Di tengah pencariannya, Mbak Mayang menemukan sebuah grup di media sosial yang khusus membahas tentang pesugihan. Dengan rasa penasaran, dia bergabung dan mulai membaca berbagai pengalaman yang dibagikan oleh anggota grup. Banyak yang menceritakan tentang hasil yang menguntungkan, tetapi ada juga yang memperingatkan tentang konsekuensi yang harus dihadapi. Setiap cerita yang dia baca memberikan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang harus dia lakukan. Di satu sisi, Mbak Mayang merasa tertarik, tetapi di sisi lain, rasa takut menyelimuti pikirannya. Dia membayangkan ritual-ritual yang mungkin akan dia lakukan dan sosok-sosok gaib yang terlibat. Di tengah kebingungan ini, dia teringat pada seorang dukun yang disebut-sebut oleh Rina, yang dikenal memiliki kemampuan untuk membantu orang mendapatkan kekayaan. Dukun itu tinggal di Cirebon, dan banyak orang mengaku berhasil setelah berkunjung kepadanya. Malam itu, Mbak Mayang tidak bisa tidur. Dia berbaring di tempat tidurnya, memikirkan semua yang sudah dibaca dan didengar. Dalam kegelapan, bayangan sosok gaib seolah muncul di depan matanya, membuatnya merinding. Dia tahu bahwa mengikuti pesugihan bukanlah hal yang sepele. Namun, dorongan untuk mendapatkan kekayaan terus menggerogoti pikirannya. Dia membayangkan bagaimana hidupnya akan berubah jika dia berhasil, bagaimana dia bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk orang tuanya. Keesokan harinya, Mbak Mayang memutuskan untuk mengunjungi Rina. Dia perlu berbicara lebih lanjut dan mendapatkan informasi lebih banyak tentang dukun tersebut. Ketika mereka bertemu di sebuah kafe kecil, Rina langsung menyadari kegelisahan di wajah Mbak Mayang. "Kamu terlihat tegang, Mayang. Ada apa?" tanya Rina dengan nada prihatin. Mbak Mayang menghela napas dalam-dalam sebelum menjawab, "Aku hanya berpikir tentang apa yang kita bicarakan malam lalu. Tentang pesugihan." Rina tersenyum, seolah memahami. "Aku tahu itu sulit, tapi aku jamin, jika kamu melakukannya dengan benar, kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan." Rina mulai menceritakan lebih banyak tentang dukun yang dia sebutkan. Dukun itu, katanya, memiliki banyak pengikut dan sering kali membantu mereka yang terdesak secara finansial. Rina menggambarkan dukun itu sebagai sosok yang misterius, dengan aura yang kuat dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib. "Jadi, kamu harus sangat berhati-hati. Yang terpenting, kamu harus percaya dan bersedia mengikuti semua instruksi yang diberikan," ujar Rina dengan serius. Mendengar penjelasan Rina, Mbak Mayang merasa semakin terikat pada ide ini. Dia mulai membayangkan perjalanan ke Cirebon, bagaimana dia akan bertemu dengan dukun itu, dan ritual apa yang mungkin dia jalani. "Bagaimana kalau aku tidak mendapatkan hasil? Atau bahkan lebih buruk?" tanyanya, takut. Rina menjawab, "Setiap keputusan pasti ada risikonya. Tapi ingat, ini bisa jadi satu-satunya kesempatan untuk mengubah hidupmu." Setelah percakapan itu, Mbak Mayang pulang dengan pikiran yang bercampur aduk. Dia tahu bahwa langkah ini mungkin akan mengubah hidupnya,
tetapi dia juga merasakan ketakutan yang mendalam. Di satu sisi, keinginan untuk mendapatkan kekayaan membuatnya berani mengambil risiko, tetapi di sisi lain, dia tidak ingin mengorbankan jiwanya untuk mencapai tujuan tersebut. Di malam hari, Mbak Mayang duduk merenung di balkon apartemennya, memandangi langit yang gelap. Dia merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi, seolah-olah ada mata-mata gaib yang memantau keputusannya. Dia mulai membayangkan bagaimana rasanya melakukan ritual pesugihan, suasana yang menegangkan, dan bagaimana dia harus menyiapkan sesaji. Bayangan sosok gaib yang mungkin akan muncul di depannya membuatnya merinding. Akhirnya, dia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Cirebon. Dia merasa bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Dengan hati yang berdebar, dia membayangkan masa depan yang cerah, di mana dia bisa membebaskan diri dari belenggu kesulitan finansial. Namun, dia juga tidak bisa menghilangkan rasa takut yang menyelimuti hatinya. Akankah keputusan ini benar-benar membawanya menuju kekayaan, atau justru mengantarnya pada kegelapan yang lebih dalam? Malam itu, sebelum tidur, Mbak Mayang berdoa. Dia meminta petunjuk dan perlindungan, berharap bahwa langkah yang akan diambilnya tidak akan berujung pada penyesalan. Dalam benaknya, dia berjanji untuk berhati-hati, tetapi juga bertekad untuk mengejar impiannya, meskipun harus melangkah ke dalam dunia yang tidak dikenal. Dengan tekad yang baru, dia akhirnya terlelap, tanpa mengetahui apa yang menantinya di depan. Malam yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Mbak Mayang sudah mempersiapkan segalanya dengan hati-hati. Dalam pikirannya, prosesi ini adalah langkah pertama untuk mengubah hidupnya. Dia merasa campur aduk antara kegembiraan dan ketakutan. Dengan langkah pasti, dia pergi menuju Cirebon, tempat di mana dukun yang terkenal itu tinggal. Perjalanan ini terasa begitu berat, setiap detik rasanya seperti menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Sesampainya di Cirebon, Mbak Mayang merasakan aura yang berbeda. Suasana malam di kota itu menenangkan, tetapi dia bisa merasakan ketegangan di udara. Setelah berkeliling, dia menemukan rumah dukun yang dikatakan Rina. Rumah itu sederhana, tetapi terdapat banyak lilin dan hiasan khas yang membuatnya tampak sakral. Dengan menggenggam erat tas kecil berisi sesaji, dia melangkah maju. Saat mengetuk pintu, detak jantung Mbak Mayang semakin cepat. Pintu terbuka, dan seorang wanita parubaya dengan aura tenang menyambutnya. "Selamat datang, Nak. Aku sudah menunggu kedatanganmu," katanya dengan senyum yang menenangkan. Wanita itu adalah dukun yang dikenal sebagai Bu Sari. Mbak Mayang merasakan ketenangan dalam tatapan Bu Sari, tetapi ada juga sesuatu yang misterius. Mbak Mayang menjelaskan tujuannya, dan Bu Sari mengangguk sambil mendengarkan dengan seksama. "Kekayaan tidak datang tanpa pengorbanan. Kamu siap untuk melakukan apapun yang diperlukan?" tanyanya. Dengan mengangguk mantap, Mbak Mayang merasa semakin yakin bahwa ini adalah jalannya. Bu Sari mengajak Mbak Mayang masuk ke dalam ruangan yang dipenuhi dengan aroma rempah dan lilin. Di tengah ruangan terdapat altar kecil, dikelilingi oleh berbagai sesaji yang sudah disiapkan. Lingkungan itu terasa magis, dan Mbak Mayang merasakan getaran energi yang kuat. "Kita akan melakukan ritual malam ini. Siapkan diri dan percayalah pada prosesnya," jelas Bu Sari. Mbak Mayang mengeluarkan sesaji yang telah disiapkan, pisang raja, kelapa, dan jajanan pasar. Ini adalah barang-barang yang diperlukan dalam ritual pesugihan. Bu Sari mulai menjelaskan setiap langkah dengan jelas. "Kamu harus memfokuskan pikiranmu dan memohon dengan tulus kepada makhluk gaib. Mereka butuh tanda penghormatan dari kita," katanya. Setelah menyiapkan semua sesaji, Bu Sari meminta Mbak Mayang untuk duduk di depan altar. Dengan lilin menyala di sekitar mereka, suasana semakin terasa mistis. Bu Sari memimpin doa, suaranya lembut tetapi penuh kekuatan. Mbak Mayang menutup matanya, berusaha fokus pada niatnya. Dalam hati, dia berdoa, berharap kekayaan datang menghampirinya. Saat doa sedang berlangsung, Mbak Mayang merasakan angin berhembus lembut, seolah ada sesuatu yang bergerak di sekitar mereka. Di saat itu, Bu Sari mulai mengucapkan mantra dalam bahasa yang tidak dikenal.
Suara itu membangkitkan rasa takut dan rasa ingin tahu dalam diri Mbak Mayang. Dia membayangkan sosok-sosok gaib yang mungkin sedang mendengarkan permohonannya. Setelah mantra diucapkan, Bu Sari meminta Mbak Mayang untuk mengangkat barang-barang persembahan ke altar. Saat dia melakukannya, sebuah rasa haru menyelimuti dirinya. Dia merasa seolah sedang berkomunikasi dengan dunia lain. Di dalam hatinya, ada harapan yang menggebu-gebu bahwa semua ini akan membawa perubahan besar. Ritual berlanjut dengan Bu Sari mengajaknya melakukan gerakan tertentu. Dia minta Mbak Mayang untuk mengelilingi altar sambil mengucapkan niatnya. Dalam setiap langkah, dia berusaha merasakan energi yang mengalir. Tiba-tiba, dia mendengar suara gemerisik, seolah ada sesuatu yang bergerak di sekitar mereka. Mbak Mayang merasa merinding, tetapi sekaligus terpesona oleh pengalaman itu. Setelah beberapa saat, Bu Sari menghentikan ritual. Sekarang, kita tunggu hasilnya. Ingat, kamu harus menjaga pikiran dan niatmu tetap positif. Ingat bahwa, kamu telah mengikat perjanjian dengan makhluk gaib, pesan Bu Sari. Mbak Mayang merasa lega, tetapi juga cemas. Dia tahu bahwa langkah ini adalah awal dari perjalanan yang tidak akan mudah. Malam itu, Mbak Mayang pulang dengan perasaan campur aduk. Dia merasa bersemangat, tetapi di sisi lain, ada rasa takut akan apa yang telah dia lakukan. Dalam perjalanan pulang, dia terus memikirkan semua yang terjadi. Dia membayangkan bagaimana hidupnya akan berubah jika pesugihan ini berhasil. Namun, dia juga tidak bisa menghilangkan ketakutan akan konsekuensi yang harus dihadapi. Sesampainya di apartemennya, Mbak Mayang merenung. Dia duduk di tepi tempat tidurnya, memikirkan setiap detail ritual yang baru saja dia jalani. Harapan dan ketakutan bergumul dalam benaknya, menciptakan suasana yang penuh ketegangan. Dia berdoa agar keputusan ini membawa kebahagiaan, bukan penyesalan. Di malam yang sunyi itu, Mbak Mayang menutup mata dan berusaha tidur. Dia berharap bahwa dalam tidurnya, dia akan mendapatkan petunjuk tentang langkah selanjutnya. Namun, saat dia terlelap, mimpi buruk menghantuinya, menampilkan bayangan sosok-sosok gaib yang mengawasi setiap gerakannya. Dalam kegelapan mimpi itu, dia menyadari bahwa jalan yang dia pilih tidak akan pernah mudah, dan dia harus siap menghadapi segala risiko yang menyertainya. Mbak Mayang terbangun dengan rasa haru bercampur cemas. Dia merasakan perubahan di dalam dirinya setelah ritual pesugihan yang dilakukannya. Dalam benaknya, dia berharap hasil dari semua pengorbanan itu akan segera terlihat. Dengan semangat baru, dia memulai hari dengan harapan yang menggebu. Setiap detik terasa berharga, dan dia ingin memanfaatkan setiap peluang yang ada. Pagi itu, Mbak Mayang membuka laptopnya dan memeriksa pesan-pesan dari pelanggan. Tanpa diduga, dia melihat lonjakan pesanan yang masuk. Dalam hitungan jam, penjualannya meningkat drastis. Dia merasa jantungnya berdegup kencang. Apakah ini benar-benar hasil dari ritual? Tanyanya dalam hati, merasakan campuran antara syukur dan ketidakpercayaan. Setiap klik notifikasi terasa seperti pertanda baik. Semakin hari, penjualannya semakin meningkat. Produk-produk perawatan kulit yang dia tawarkan laku keras, dan dia mulai mendapatkan keuntungan yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Mbak Mayang merasa seolah-olah semua impian yang sempat tertunda kini mulai terwujud. Dia membeli bahan baku baru dan memperluas variasi produk yang dijual. Dalam pikirannya, dia membayangkan bagaimana hidupnya akan berubah jika dia terus mendapatkan keberuntungan ini. Dalam waktu singkat, Mbak Mayang mampu membayar semua utang yang membebani hidupnya. Dia merasa seolah terbang di atas awan, menikmati kebebasan yang sebelumnya terasa jauh dari jangkauannya. Dia dapat membeli barang-barang yang selama ini diimpikannya, seperti pakaian baru dan aksesori yang membuatnya merasa lebih percaya diri. Teman-temannya mulai memperhatikan perubahan padanya, senyumnya semakin lebar dan aura positif terpancar dari dirinya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada satu hal yang mengganggu pikirannya. Sejak ritual, dia mulai mengalami mimpi buruk yang menghantui setiap malam. Sosok-sosok gaib yang muncul dalam mimpinya seolah memperingatkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres.
Meskipun dia berusaha mengabaikan ketakutan itu, perasaan tidak nyaman terus menghantui dirinya. Dia bertanya-tanya apakah semua ini sebanding dengan harga yang harus dibayar. Suatu malam, saat Mbak Mayang sedang mempersiapkan pengiriman barang, dia menerima telepon dari Rina. Suara Rina terdengar bersemangat, "Mayang, aku dengar penjualanmu laris manis. Apa rahasianya?" Mbak Mayang menjawab dengan ragu, "Aku hanya melakukan apa yang bisa kulakukan. Mungkin ini hanya keberuntungan." Rina tertawa, "Keberuntungan? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih?" Mbak Mayang hanya tersenyum kaku, menyembunyikan rahasia yang membebani hatinya. Di sisi lain, dia mulai merasakan dampak dari kekayaan yang diperolehnya. Suatu ketika, saat dia mengunjungi pasar untuk membeli bahan baku, dia melihat sekelompok orang yang sebelumnya tidak pernah memperhatikannya. Kini, mereka menatapnya dengan tatapan penuh iri. Dia merasa terasing, seperti ada dinding tak terlihat yang memisahkannya dari orang-orang di sekelilingnya. Meskipun dia bisa membeli barang-barang mahal, kebahagiaan yang seharusnya menyertainya terasa jauh dari jangkauan. Mbak Mayang juga mulai merasakan perubahan dalam hubungan keluarganya. Awalnya, orang tuanya merasa bangga melihat kesuksesannya. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai merasakan keanehan dalam diri Mbak Mayang. Rasa cemas dan ketidakpastian yang tidak terucapkan membuat suasana di rumah menjadi tegang. Dia berusaha menjelaskan kesuksesannya, tetapi ada sesuatu yang membuat orang tuanya merasa tidak nyaman. Mereka merasa ada yang tidak beres, meskipun Mbak Mayang tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Suatu malam, saat Mbak Mayang sedang duduk sendirian di ruang tamu, suara ketukan pintu mengagetkannya. Saat dia membuka pintu, dia melihat sosok misterius berdiri di hadapannya. Sosok itu mengenakan jubah hitam, dan wajahnya tertutup bayangan. "Kau harus membayar harga yang dijanjikan," katanya dengan nada seram. Mbak Mayang merasakan jantungnya berdegup kencang. Siapa dia? Apa maksudnya? Dalam sekejap, ketakutan melanda pikirannya, dan dia menutup pintu dengan cepat. Malam itu, Mbak Mayang tidak bisa tidur. Dia merenungkan apa yang baru saja terjadi. Apakah semua ini adalah bagian dari kesepakatan yang dia buat selama ritual? Dia mulai meragukan keputusan yang diambilnya. Semua kekayaan yang didapatkan terasa seperti pedang bermata dua, menawarkan kebahagiaan, tetapi juga ancaman yang mengintai. Hari-hari berlalu, dan Mbak Mayang semakin terjebak dalam dilema. Di satu sisi, dia menikmati hasil dari keputusan yang diambilnya, penjualan yang meningkat, kehidupan yang lebih baik, dan rasa percaya diri yang tinggi. Namun, di sisi lain, dia merasa terasing, terjebak dalam rasa bersalah dan ketakutan akan konsekuensi dari perjanjian yang dibuatnya. Ketidakpastian itu terus menghantuinya, dan dia mulai mempertanyakan apakah semua ini benar-benar sepadan. Rasa kebahagiaan yang didapatkan mulai memudar, digantikan oleh bayangan-bayangan kelam yang terus mengintai. Mbak Mayang tahu bahwa hidupnya telah berubah, tetapi dia juga merasakan bahwa setiap pilihan yang diambilnya membawa risiko yang tidak terduga. Dalam kegelapan malam, dia berdoa agar semua ini adalah bagian dari perjalanan yang membawa kebaikan, meskipun di dalam hatinya, dia mulai meragukan semua yang telah terjadi. Pagi itu, Mbak Mayang terbangun dengan rasa cemas yang menyelimuti hatinya. Mimpi buruk yang menghantuinya semalam masih segar dalam ingatan. Dalam mimpinya, sosok gaib yang muncul dari kegelapan menuntut sesuatu yang belum dia berikan. Ketika dia membuka jendela, sinar matahari menerpa wajahnya, tetapi hatinya tetap terasa berat. Dia tahu bahwa semua yang telah dia dapatkan tidaklah gratis. Hari-hari berlalu, dan meskipun penjualan produknya terus meningkat, ada sesuatu yang tidak beres. Rasa bahagia yang pernah mengisi dirinya kini mulai sirna, tergantikan oleh ketidakpastian dan ketakutan. Mbak Mayang seringkali merasa gelisah, seakan ada sesuatu yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Dia merasa terperangkap dalam permainan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Suatu malam, saat dia sedang duduk di ruang tamu, tiba-tiba dia merasakan hawa dingin yang menyusup ke dalam ruangan. Lampu-lampu berkedip,
dan suasana menjadi mencekam. Jantungnya berdegup kencang, dan dia berusaha menenangkan diri. Namun, suara gemerisik dari arah dapur membuatnya terlonjak. Dengan hati-hati, dia melangkah menuju dapur, dan saat membuka pintu, dia terkejut melihat bayangan sosok wanita berpakaian putih berdiri di depan kulkas. "Siapa kamu?" teriaknya, suaranya bergetar. Namun, sosok itu tidak menjawab, hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Mbak Mayang merasa ketakutan yang mendalam, seolah sosok itu ingin menyampaikan pesan. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, dan Mbak Mayang terjatuh ke lantai, berusaha mengumpulkan keberaniannya. Malam itu, dia tidak bisa tidur. Bayangan sosok gaib terus menghantuinya, dan dalam pikirannya, dia mulai meragukan keputusan yang diambilnya. Apakah dia sudah terjebak dalam perjanjian yang berbahaya? Dalam keputusasaannya, dia teringat akan Busari, dukun yang membimbing ritual pesugihan. Mungkin dia perlu kembali untuk meminta penjelasan. Keesokan harinya, Mbak Mayang memutuskan untuk mengunjungi Busari. Dengan berpakaian rapi dan hati berdebar, dia kembali ke rumah dukun itu. Saat sampai di sana, dia merasakan suasana yang sama seperti pertama kali datang. Namun, kali ini ada rasa tidak nyaman yang menyelimuti dirinya. Busari menyambutnya dengan senyuman, tetapi ada tatapan serius di matanya. "Anakku, ada yang ingin kamu tanyakan?" tanya Busari, melihat kecemasan di wajah Mbak Mayang. Dengan suara bergetar, Mbak Mayang mengungkapkan semua yang terjadi. Dia menceritakan tentang mimpi buruk dan sosok gaib yang muncul di rumahnya. Busari mendengarkan dengan seksama, dan saat Mbak Mayang selesai berbicara, ekspresi dukun itu berubah serius. "Kekayaan yang kamu dapatkan bukan tanpa konsekuensi. Kamu telah melakukan perjanjian, dan makhluk gaib itu mengharapkan pembayaran," jelas Busari. Mbak Mayang merasa seolah dunia sekitarnya runtuh. "Apa yang harus saya bayar?" tanyanya dengan nada putus asa. Busari menjelaskan bahwa dalam praktik pesugihan, setiap keuntungan yang diperoleh akan diimbangi dengan pengorbanan. "Kamu harus memberikan tumbal, itu bisa berupa benda atau bahkan seseorang yang dekat denganmu," katanya. Mbak Mayang merasakan jantungnya berdegup semakin cepat. Dia tidak bisa membayangkan kehilangan orang-orang yang dicintainya. "Jika kamu tidak memenuhi perjanjian, konsekuensinya bisa sangat berat. Mereka akan datang untuk menagih utangmu," Busari melanjutkan. Dalam hatinya, Mbak Mayang merasa hancur. Semua kebahagiaan yang dia peroleh kini terasa seperti kutukan. Dia berusaha berfokus, tetapi pikirannya berputar-putar memikirkan apa yang harus dia lakukan. Setelah pertemuan itu, Mbak Mayang kembali ke rumah dengan langkah yang berat. Rasa bersalah mulai menghantuinya. Dia merasa terjebak dalam permainan yang tidak bisa dia kendalikan. Di malam hari, dia kembali mengalami mimpi buruk yang lebih mengerikan. Dalam mimpinya, sosok gaib itu datang mendekat, menuntutnya untuk segera memenuhi janji. Dia terbangun dalam keadaan berkeringat, merasakan ketakutan yang mendalam. Hari-hari berlalu, dan hubungan dengan keluarganya semakin memburuk. Orang tuanya mulai merasa ada yang salah. Mereka merasakan ketegangan di udara, dan ketika Mbak Mayang mencoba berbagi kebahagiaan, mereka hanya melihatnya dengan tatapan cemas. Dia bisa merasakan jarak yang semakin besar antara dirinya dan orang-orang terdekatnya. Rasa bersalah semakin menumpuk di dalam hatinya. Suatu malam, saat Mbak Mayang sedang duduk sendirian di ruang tamu, dia mendengar suara ketukan yang lembut di pintu. Ketika dia membuka pintu, dia melihat seorang wanita tua yang tidak dikenalnya. Wanita itu mengenakan pakaian sederhana dan tampak lemah. "Aku datang untuk memberitahumu sesuatu," katanya dengan suara pelan. Mbak Mayang merasa aneh, tetapi dia mengundang wanita itu masuk. Wanita tua itu menjelaskan bahwa dia adalah tetangga yang tinggal tidak jauh dari tempat tinggal Mbak Mayang. Dia telah mendengar tentang kesuksesan Mbak Mayang dan merasa perlu memberi peringatan. Kekayaan yang datang dengan cara yang salah akan membawa malapetaka. "Jangan biarkan dirimu terjebak dalam kegelapan," ucapnya. Kata-kata wanita itu terdengar seperti peringatan,
dan Mbak Mayang merasakan getaran di dalam hati. Setelah wanita itu pergi, Mbak Mayang duduk terdiam, merenungkan semua yang terjadi. Dia sadar bahwa dia harus mengambil keputusan. Dia tidak ingin kehilangan orang-orang yang dicintainya atau terjebak dalam kegelapan yang telah dia ciptakan sendiri. Namun, rasa takut akan kehilangan kekayaan yang telah dia peroleh juga menghantui pikirannya. Dalam momen itu, Mbak Mayang memahami bahwa dia harus menghadapi konsekuensi dari pilihan yang telah dia buat. Dia merasa terjebak dalam labirin yang tidak berujung, dan setiap jalan keluar tampak semakin sempit. Dalam kegelapan malam, dia berdoa meminta petunjuk, berharap bahwa ada jalan untuk memperbaiki semua ini tanpa harus membayar harga yang terlalu mahal. Namun, dia juga tahu bahwa waktu tidak akan menunggunya selamanya. Bayaran yang telah dijanjikan semakin dekat, dan Mbak Mayang harus segera memutuskan langkah selanjutnya. Malam itu, Mbak Mayang terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Mimpi buruk kembali menghantuinya, kali ini lebih mengerikan daripada sebelumnya. Dalam mimpinya, sosok gaib yang selama ini menuntutnya muncul dengan wajah yang menakutkan, mengisyaratkan bahwa waktu untuk memenuhi janji semakin menipis. Dia bangkit dari tempat tidur, berusaha menenangkan diri. Namun, rasa cemas dan ketidakpastian menyelimuti pikirannya. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Meskipun penjualannya masih meningkat, Mbak Mayang merasa terjebak dalam kegelapan. Dia membayangkan wajah orang tuanya, yang selalu mendukungnya. Namun, seiring waktu, mereka semakin merasa khawatir akan perubahan yang terjadi pada Mbak Mayang. Dia berusaha menyembunyikan kegelisahannya, tetapi tidak bisa menutupi aura cemas yang mengelilinginya. Suatu sore, saat duduk di meja kerjanya, Mbak Mayang menerima telepon dari Rina. Suara Rina terasa ceria, tetapi Mbak Mayang merasakan beban di dalam hatinya. "Mayang, aku dengar kabar baik tentang penjualanmu. Ayo kita rayakan," ajak Rina. Mbak Mayang tersenyum kaku, "Iya, terima kasih Rina." Namun, dia tidak bisa berbagi kebahagiaan itu. Ketika Rina mulai berbicara tentang rencana perayaan, Mbak Mayang merasa terasing. Dia ingin merayakan, tetapi di sisi lain, dia merasa seperti orang asing dalam hidupnya sendiri. Malam itu, Mbak Mayang memutuskan untuk pergi berjalan-jalan di sekitar kompleks apartemennya. Dia berharap udara segar bisa menenangkan pikirannya. Namun, saat berjalan, dia melihat bayangan sosok gaib yang sama dari mimpinya berdiri di ujung jalan. Jantungnya berdegup kencang, dan dia merasa seolah-olah waktu berhenti. Ketika sosok itu berbalik, dia bisa melihat wajahnya yang menakutkan, dan Mbak Mayang langsung berlari pulang ke apartemen, terengah-engah. Setibanya di rumah, Mbak Mayang tersadar bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Dia harus mengambil tindakan. Di tengah malam yang sunyi, dia mencoba menghubungi Bu Sari, dukun yang membimbingnya dalam ritual. Dengan hati berdebar, dia menjelaskan semua yang terjadi, termasuk mimpi buruk dan penampakan sosok gaib. Suara Bu Sari terdengar tenang, tetapi ada nada serius di dalamnya. "Kamu harus mengambil keputusan, Mayang. Jika kamu tidak memenuhi perjanjian, konsekuensinya akan sangat berat." Mendengar kata-kata itu, Mbak Mayang merasa terhimpit. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus bersembunyi dari realita. Dia harus berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa kekayaan yang didapatkan mungkin harus dibayar dengan sesuatu yang sangat berharga. Dalam hati, dia berdoa agar ada jalan lain, tetapi dia tahu bahwa bayaran itu harus dibayar. Keesokan harinya, Mbak Mayang mengunjungi orang tuanya. Dia ingin berbagi tentang kesuksesan bisnisnya, tetapi rasa bersalah terus menghantuinya. Di meja makan, ibunya terlihat cemas dan bertanya, "Mayang, apakah kamu baik-baik saja? Kami merasa ada yang berbeda." Mbak Mayang tersenyum, berusaha menampakkan kebahagiaan, namun di dalam hati dia merasa tertekan. "Aku baik-baik saja, Bu. Hanya sedikit stres dengan pekerjaan." Setelah makan malam, Mbak Mayang mencoba berbicara tentang rencana masa depannya. Dia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik bagi orang tuanya, tetapi saat melihat wajah mereka yang penuh kekhawatiran,
dia merasa semakin bersalah. Dalam benaknya, dia tahu bahwa semua kebahagiaan yang dia tunjukkan hanyalah topeng untuk menutupi rasa ketidakpuasan dan penyesalan yang mendalam. Malam itu, Mbak Mayang kembali mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, sosok gaib itu mendekatinya dan mengulurkan tangan, meminta sesuatu yang tidak bisa dia berikan. Dia berteriak, berusaha melawan, tetapi suara itu terus mengikutinya. Saat terbangun, dia merasa panik dan terjaga. Dalam kegelapan, dia mendengar suara ketukan lembut di pintu. Dengan hati berdebar, dia berusaha untuk tenang dan membuka pintu. Namun, tidak ada siapa-siapa di luar. Keesokan harinya, Mbak Mayang memutuskan untuk pergi ke tempat Bu Sari sekali lagi, berharap menemukan jawaban. Ketika dia sampai, Bu Sari menyambutnya dengan senyuman, tetapi kali ini ada kerutan di dahi dukun itu. Kau terlihat sangat tertekan, Mayang. Apa yang terjadi? Tanyanya. Mbak Mayang menceritakan semua yang dia alami, termasuk mimpi dan penampakan sosok gaib. Bu Sari menghela napas. Kamu perlu memenuhi perjanjianmu jika tidak ingin menghadapi konsekuensi yang lebih buruk. Mereka menginginkan tumbal, dan jika kamu tidak memberikannya, mereka akan datang untuk menagih utangmu dengan cara yang lebih menakutkan, jelas Bu Sari. Mendengar kata-kata itu, Mbak Mayang merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya runtuh. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya, suaranya bergetar. Pertimbangkan dengan matang. Kamu bisa memilih untuk memberikan sesuatu yang berharga atau seseorang yang dekat denganmu. Namun, ingatlah bahwa setiap keputusan akan membawa dampak, kata Bu Sari. Mbak Mayang merasa terjebak dalam dilema yang mengerikan. Dia tidak ingin kehilangan orang-orang yang dicintainya, tetapi dia juga tidak ingin mengalami konsekuensi yang lebih buruk. Saat berjalan pulang, Mbak Mayang merasa bingung. Dia harus memilih antara kekayaan yang dia peroleh dan orang-orang terkasih yang mungkin harus dia korbankan. Dalam perjalanan itu, dia melihat sekelompok anak-anak bermain di taman. Mereka tampak bahagia, dan dalam sekejap, dia teringat akan masa kecilnya yang penuh keceriaan. Dia merasa hancur saat menyadari betapa jauh dirinya terjebak dalam kegelapan. Malam berikutnya, Mbak Mayang memutuskan untuk menulis surat kepada orang tuanya, menjelaskan semuanya. Dia merasa perlu membagikan beban yang selama ini dia pikul. Dalam surat itu, dia menuliskan semua yang terjadi, termasuk keputusan sulit yang harus diambil. Dia berharap bahwa dengan berbagi, dia bisa menemukan kelegaan dan dukungan dari orang-orang terkasih. Ketika dia selesai menulis, Mbak Mayang merasa sedikit lebih ringan. Namun, saat malam semakin larut, suara ketukan di pintu kembali terdengar. Dengan rasa takut, dia membuka pintu, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang berhembus lembut. Dalam kegelapan itu, dia merasa seolah-olah ada yang menunggu untuk mengambil sesuatu darinya. Akhirnya, saat tidur, Mbak Mayang berjanji pada dirinya sendiri untuk menemukan jalan keluar. Dia tidak akan membiarkan kegelapan menguasai hidupnya. Namun, dia juga tahu bahwa keputusan yang harus diambil akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan hati yang berat, dia merenungkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah dia akan mampu menghadapi konsekuensi dari perjanjian ini, atau justru akan kehilangan segala sesuatu yang berharga? Malam itu, Mbak Mayang terbangun dengan rasa cemas yang menyesakkan dada. Mimpinya kembali dipenuhi oleh sosok gaib yang menuntutnya untuk memenuhi perjanjian. Dalam kegelapan kamar yang sunyi, dia berusaha menenangkan pikirannya, tetapi semakin dia memikirkan konsekuensi dari keputusan yang harus diambil, semakin berat beban di hatinya. Dia tahu bahwa waktu tidak berpihak padanya, dia harus segera mengambil tindakan. Keesokan paginya, Mbak Mayang duduk di meja kerjanya, menatap layar laptop tanpa fokus. Penjualan yang terus meningkat tidak lagi membuatnya bahagia. Setiap notifikasi pesanan yang masuk terasa seperti pengingat akan kesepakatan yang dibuatnya. Dalam pikirannya, dia bergulat dengan dilema yang mengerikan, memberikan sesuatu yang berharga atau memilih untuk melindungi orang-orang yang dicintainya. Setelah berhari-hari merenung, Mbak Mayang akhirnya membuat keputusan.
Dia akan mengunjungi orang tuanya dan menjelaskan semuanya. Dia ingin memberi tahu mereka tentang pesugihan yang telah dia jalani dan konsekuensi yang mengintai. Dalam hati, dia berharap ada jalan keluar yang bisa ditemukan bersama. Mungkin dengan dukungan orang tuanya, dia bisa menemukan cara untuk membebaskan diri dari kegelapan yang mengancam. Saat Mbak Mayang sampai di rumah orang tuanya, suasana terasa hangat. Ibunya menyambutnya dengan pelukan penuh kasih, tetapi Mbak Mayang merasakan ketegangan di antara mereka. Dia mengajak orang tuanya duduk di ruang tamu, berusaha menyusun kata-kata yang tepat. "Bu, Ayah, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan," katanya, suaranya bergetar. Dengan hati-hati, dia mulai menjelaskan tentang bisnisnya, kesuksesan yang diraih, dan bagaimana dia terjebak dalam praktik pesugihan. Dia menceritakan semua yang terjadi, termasuk penampakan sosok gaib dan mimpi buruk yang menghantuinya. Ibunya terdiam, wajahnya menunjukkan campuran antara kekhawatiran dan kebingungan. Ayahnya hanya menatapnya dengan tatapan serius, seolah berusaha mencerna semua informasi yang baru saja diterima. Ketika Mbak Mayang selesai bercerita, suasana menjadi hening. "Mayang, kenapa kamu tidak memberitahu kami lebih awal?" tanya ibunya, suaranya bergetar. "Kami selalu mendukungmu, apapun yang terjadi." Mbak Mayang merasa air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Aku merasa terasing. Aku tidak ingin membuat kalian khawatir." Ayahnya menghela napas, kekayaan tidak dapat diperoleh dengan cara yang salah. "Kami tidak ingin kehilanganmu." Mendengar kata-kata itu, Mbak Mayang sadar bahwa dia harus segera mengambil tindakan. Dia tidak ingin menyakiti orang tuanya lebih jauh. Malam itu, setelah berdiskusi, mereka sepakat untuk mencari bantuan dari Bu Sari sekali lagi. Mbak Mayang merasa ada harapan baru, bahwa mungkin dukun itu bisa memberikan solusi untuk mengatasi masalah ini. Keesokan harinya, mereka berangkat berkunjung ke rumah Bu Sari. Setibanya di sana, suasana terasa tegang. Bu Sari menyambut mereka dengan tatapan serius. "Kamu sudah membuat keputusan?" tanyanya kepada Mbak Mayang. Dengan suara tegas, Mbak Mayang menjawab, "Ya, saya ingin membebaskan diri dari perjanjian ini." "Apa yang harus saya lakukan?" Bu Sari menjelaskan bahwa untuk membebaskan diri dari perjanjian, Mbak Mayang harus melakukan ritual penebusan. Ritual tersebut akan melibatkan pengorbanan yang cukup besar, yang bisa berarti memberikan sesuatu yang sangat berharga. Mendengar hal itu, Mbak Mayang merasa tertegun. "Apa itu berarti saya harus mengorbankan barang berharga atau seseorang?" tanyanya, suaranya bergetar. Bu Sari mengangguk perlahan, "Itu bisa berarti salah satu dari dua hal. Namun, ingatlah, jika kamu memilih untuk mengorbankan seseorang, itu akan membawa dampak yang sangat besar, tidak hanya bagi mereka, tetapi juga untukmu." Mbak Mayang merasa, hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Dia tidak bisa membayangkan kehilangan orang-orang terkasih, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Setelah pertemuan itu, Mbak Mayang pulang dengan perasaan campur aduk. Dia tahu dia harus mengambil keputusan, tetapi rasa bersalah terus menghantuinya. Ketika dia tiba di rumah, dia merasa tertekan. Dia memikirkan orang tuanya, sahabatnya, dan semua orang yang telah mendukungnya. Dia tidak ingin melukai mereka, tetapi dia juga tidak ingin menghadapi konsekuensi dari perjanjian yang telah dia buat. Malam itu, saat dia berbaring di tempat tidurnya, rasa cemas semakin menyelimuti pikirannya. Dia berdoa agar diberikan petunjuk, tetapi suara gaib itu terus mengusik pikirannya, menuntut agar dia melakukan pengorbanan. Dalam kegelapan, bayangan sosok gaib itu kembali muncul, lebih dekat dan lebih menakutkan. Dia berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Akhirnya, Mbak Mayang membuat keputusan berani. Dia memilih untuk melakukan ritual penebusan dengan mengorbankan barang berharga miliknya. Dia mengumpulkan semua perhiasan yang dia miliki, hasil jerih payahnya selama ini. Dalam pikirannya, dia berpikir bahwa mengorbankan barang-barang itu lebih baik daripada kehilangan orang yang dicintainya. Keesokan harinya,
Mbak Mayang pergi ke rumah Bu Sari untuk melakukan ritual penebusan. Dengan hati yang berat, dia menyerahkan perhiasan-perhiasan itu kepada Bu Sari. Dukun itu memimpin ritual, dan saat mantra diucapkan, Mbak Mayang merasa energi kuat mengalir di sekelilingnya. Dalam momen itu, dia merasakan beban yang menyiksanya mulai terangkat. Namun, tiba-tiba, suasana ritual berubah menakutkan. Angin kencang berhembus, lilin-lilin padam, dan sosok gaib muncul di hadapan mereka dengan wajah yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Kau memilih untuk mengorbankan barang berharga, tetapi ingat, aku akan selalu menuntut sesuatu yang lebih besar, sosok itu mengancam. Mbak Mayang merasa jantungnya berdebar, dan dia menyadari bahwa meskipun dia telah melakukan ritual, bayaran yang harus dibayar tidak akan pernah selesai. Setelah ritual selesai, Mbak Mayang pulang dengan perasaan campur aduk. Dia merasa sedikit lebih lega, tetapi ancaman dari sosok gaib itu terus menghantuinya. Dia tahu bahwa meskipun dia telah mengorbankan barang-barang berharga, kegelapan itu masih mengintai di balik bayang-bayang. Malam-malam berikutnya, Mbak Mayang tidak bisa tidur. Dia terus dihantui oleh rasa bersalah dan penyesalan. Dia merasa terasing dari orang-orang terdekatnya dan tidak bisa lagi menemukan kebahagiaan dalam kesuksesannya. Dalam keheningan malam, dia berdoa agar semua ini segera berakhir, tetapi suara gaib itu terus menggema di dalam pikirannya. Akhir cerita ini adalah satu pelajaran berharga, bahwa mencari kekayaan dengan cara instan dapat mengakibatkan penyesalan yang mendalam. Dalam pencariannya akan kebahagiaan, Mbak Mayang telah kehilangan banyak hal yang lebih berharga, hubungan, kepercayaan, dan kedamaian. Keputusan yang dia buat akan terus menghantuinya, dan dia tahu bahwa tidak ada jalan kembali dari kegelapan yang telah dia pilih. Cerita ini berakhir dengan Mbak Mayang yang terjebak dalam labirin penyesalan, menyadari bahwa setiap pilihan yang diambil membawa konsekuensi yang tak terduga. Dia mungkin telah selamat dari ancaman fisik, tetapi bayangan kegelapan akan selalu menghantuinya, mengingatkannya akan harga yang harus dibayar untuk mengejar kekayaan.